Halo teman-teman, selamat datang di Sumber Artikel. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar apabila channel ini mengupload episode terbaru, kalian tidak akan ketinggalan. Selamat mendengarkan. Novel yang berjudul Wanita Miskin Bertemu Presiden Tampan di episode 18. Luka yang bersembunyi. Jenny sudah mulai tenang kini. Ia membiarkan hembusan angin membawa pergi semua lukanya. Kini Jenny menatap kosong ke arah langit yang gelap. Tidak ada bintang-bintang yang terlihat. Bahkan cahaya bulan pun tertutup oleh awan. Apa langit selalu segelap ini? Tanya Jenny. Saat Andreas baru saja menyelimuti bahu Jenny yang duduk termenung di balkon kamarnya sambil menatap langit malam. Kini Andreas duduk di sebelah Jenny dan memandang langit yang sama. Saat siang langit menjadi terang, jawab Andreas. Aku ingin melihat bintang. Aku pernah mendengarnya dari sebuah film jika bintang adalah jelmaan orang yang kita sayangi yang telah tiada. Aku ingin melihat apa aku dapat melihat wajah orang tuaku di antara bintang-bintang di langit malam. Ucap Jenny. Setiap kalimatnya terdengar menyedihkan. Aku sangat merindukan mereka. Jenny menyeka dengan cepat air matanya yang menetes tanpa dapat ditahannya, sambil tersenyum menoleh menatap Andreas yang kini memandangnya. Mereka tidak pernah datang di mimpiku setelah kematian mereka. Aku bahagia akhirnya mereka mau menemuiku. Selama ini kupikir mereka membenciku karena akulah penyebab kematian mereka. Jenny mulai menangis terisak kini. Hatinya terasa sesak hingga ia tidak mampu menahannya. Luka yang selama ini dipendamnya akhirnya meledak, membuat rasa sakit yang tidak tertahankan. Mereka tersenyum padaku, lalu mengatakan aku harus hidup dengan bahagia. Hatiku sangat sakit. Aku berlari ke arah mereka hingga aku terjatuh, tapi mereka tetap menjauh. Aku memanggil sambil menangis, hingga suaraku serak, tapi perlahan mereka menghilang bersama kabut tanpa menoleh padaku. Jenny bercerita dengan uraian air mata yang tidak tertahan, dan Andreas hanya dapat merangkulnya untuk menenangkannya. Mereka meninggalkanku lagi, isaknya menangis kencang. Tenanglah Jenny, aku bersamamu sekarang, bisik Andreas. Matanya memerah. Ia tahu bagaimana rasa sakit itu perlahan membunuh semua kebahagiaan yang dimilikinya saat orang tuanya satu persatu meninggalkannya. Aku merindukan mereka, Andreas. Mengapa mereka hanya datang sebentar lalu pergi kembali? Andreas tidak dapat menjawab selain memeluk Jenny lebih erat lagi. Hari telah pagi. Andreas baru saja berbicara dengan Veronica saat Jenny perlahan menuruni tangga. Kakinya masih terasa sakit, tapi itu bukanlah alasan untuk bermalas-malasan. Dilihatnya Veronica meraih tasnya dan berjalan meninggalkan kediaman mereka. Andreas, Jenny memanggil Andreas saat ia belum benar-benar menuruni tangga. Andreas menoleh dan tersenyum. Ia berjalan menghampiri Jenny dan segera menggendong Jenny tanpa aba-aba, membuat Jenny menjerit, tapi Andreas tidak mendengarnya, meski Jenny meronta meminta diturunkan. Andreas, turunkan aku, kita mau kemana? Tanya Jenny, saat Andreas sudah berjalan ke arah pintu keluar dan mobil telah menunggu dengan pintu terbuka. Andreas kemudian menurunkan Jenny dan mendudukkannya di sebelah kursi kemudi dan memakaikannya sabuk pengaman. Andreas, Jenny memanggil kembali, tapi Andreas tetap mengabaikannya. Ia terlihat mengambil kunci dari tangan supir pribadinya dan kini telah berjalan ke arah kursi kemudi. Dan benar saja Andreas sudah berada di sebelahnya. Ayolah Andreas, aku bukan hanya udara hampa di sini. Mengapa kamu tidak menjawab pertanyaanku? Oce Jenny kesal. Andreas kemudian menarik nafas.
dan mencondongkan tubuhnya ke arah Jenny dan menatapnya lekat kini. Jenny telah menciut sempurna saat Andreas tidak berkedip sama sekali saat menatapnya sedekat ini. "Sayang, tenanglah, atau aku akan menciummu," ucap Andreas berhasil membuat Jenny mengangguk pelan. Andreas menarik tubuhnya kini dan mulai menyalahkan mesin mobil. Wah, mengapa dia menjadi semakin mesum setiap harinya? Jenny berbicara dalam hati, membuatnya merinding setiap kali mengingat bagaimana Andreas selalu menggodanya belakangan ini. "Apa aku sama sekali tidak boleh bicara?" tanya Jenny hati-hati. Andreas menoleh. Ia senang karena Jenny sudah terlihat seperti sebelumnya. Tidak ada lagi sorot mata kesedihan yang terpancar dari matanya kini. Semua sudah terlihat baik-baik saja. "Hanya tersenyum tanpa menjawabku," cibir Jenny. Ia sedikit kesal karena Andreas mengacuhkannya seperti saat ini. Lalu tiba-tiba saja mobil yang mereka kendarai berhenti dan membuat Jenny sedikit terguncang. Kini mobil yang mereka kendarai telah menepi di sudut jalan. "Andreas," Jenny mengekik dan menoleh kesal. Mengapa Andreas mengerem secara mendadak seperti ini? Tapi Andreas tetap diam, dan sedetik kemudian ia mengecup bibir Jenny lembut dan singkat, membuat mata Jenny membulat sempurna karena begitu terkejut. Kini Jenny hanya dapat mengedipkan matanya karena merasa ruhnya telah memudar bersama udara yang mulai terasa sesak. "Andreas," hanya itu yang dapat terlontar dari bibir Jenny yang terasa kaku kini. "Kamu ingin aku menciummu lagi?" tanya Andreas. Tubuhnya masih menghadap ke arah Jenny, sedangkan Jenny sudah tidak memiliki kekuatan bahkan untuk menoleh dan menatap Andreas. Ia hanya mampu menggelengkan kepalanya dengan cepat, tanda ia tidak ingin mendapatkan ciuman lagi. Andreas kembali memandang ke depan dan tersenyum. Ia sangat senang mengintimidasi Jenny seperti ini, sampai ia merasakan tangannya kesakitan, dan ternyata Jenny menggigitnya tanpa ampun. "Jenny," Andreas mengekik. Ia mencoba melepaskan lengannya dari cengkeraman gigitan Jenny, tapi Jenny tetap menggigitnya sangat kuat, hingga Andreas dapat merasakan taring Jenny menembus kulitnya. "Jenny, kamu ingin memakanku hidup-hidup, ha?" Andreas berteriak kesakitan, sampai Jenny perlahan melepaskan gigitannya, tapi matanya tetap menatap Andreas dengan tajam. "Kamu gila," ucap Andreas kesal setelah menutup lengannya yang sedikit berdarah dan terdapat jejak gigi Jenny yang menempel. "Kamu yang gila. Jika kamu menciumku tanpa permisi lagi seperti tadi, aku akan mengunyahmu hidup-hidup," balas Jenny. Ia terlihat menakutkan saat ini, tapi Andreas tidak mau kalah begitu saja. "Baiklah jika itu maumu," ucap Andreas. Ia terlihat menyerah dan Jenny tersenyum senang. Ia merasa menang kini, dan dengan begitu Andreas tidak akan bertindak sesuka hati. "Aku akan menciummu saat ini juga." Jenny kembali membulatkan matanya saat Andreas kembali menciumnya, dan kali ini ciumannya menuntut. Bibir Andreas sungguh membuat hati Jenny berdesir. Sial, bibir Andreas terasa manis. Jenny tidak dapat menolaknya, bahkan ia ingin membalasnya. Bukan ingin, tapi dia sudah membalas ciuman Andreas. Menyesap bibir Andreas bergantian sesuai apa yang Andreas lakukan. Ini bukan ciuman pertama ataupun kedua mereka, jadi Jenny sudah cukup banyak belajar dengan membuka sedikit mulutnya dan membiarkan lidah Andreas memasuki rongga mulutnya, menjulur dan membelitkan lidah mereka, menariknya ke dalam rongga mulut Andreas, dan menyesapnya tanpa terasa membuat Jenny mengerang. Oh, Jenny tidak ingin berhenti. Cuman ini membuat darahnya terasa mengalir ke seluruh tubuhnya, membuatnya tegang dan menginginkan Andreas menciumnya lebih dalam. Sehingga Jenny tidak kuasa untuk tidak menekan tengkuk Andreas.
mencengkeram rambutnya, dan memperdalam ciuman mereka. Seseorang yang baru saja mengancamku, tapi ia membalas ciumanku. Astaga, sangat tidak tahu malu. Andreas menyentuh bibirnya yang terasa bergetar sambil tersenyum penuh kemenangan. Saat Jenny hanya dapat diam dengan wajah memerah karena merasa malu. Andreas melepaskan ciuman mereka di saat Jenny masih menyesap bibir bawah Andreas dengan liar. Andreas kemudian mengusap lembut rambut Jenny sebelum kembali menyalahkan mesin mobil mereka. Sepertinya Andreas melupakan akan kontrak pernikahan yang menjerat mereka, yang sewaktu-waktu dapat mencekik mereka jika cinta menarik tali kontrak itu dengan ke dasar jurang perpisahan karena kontrak mereka telah berakhir. Kini Jenny hanya perlu meyakinkan hatinya untuk tidak goyah lagi meskipun ciuman Andreas sangat memabukkan. Sikap Andreas mungkin hanya sebatas godaan hasrat seorang pria pada wanita. Jenny harus bersikap teguh. Semoga saja ia bisa. Andreas tidak akan pernah jatuh cinta padamu, Jenny. Bahkan jika kamu berubah menjadi seekor angsa, kamu tidak akan dapat terbang menjangkaunya. Itulah kenyataannya. Jenny menarik napas dalam dan memilih membuang pandangannya ke jalan. Andreas, aku sekarang takut jatuh cinta padamu. Andreas tidak menjawab ucapan Jenny. Ia hanya memalingkan wajahnya menunggu lampu merah berwarna hijau. Apa seorang suami tidak boleh mencium istrinya? Jenny tertegun. Pernikahan mereka memiliki batas waktu, dan pantaskah mereka beranggapan jika mereka sepasang suami istri sungguhan? Andreas menanti akan jawaban Jenny, tapi Jenny tidak kunjung berucap, bahkan setelah lampu lalu lintas kembali berwarna merah. Andreas harusnya dapat menahan diri, bahkan kini ia tidak mengerti dengan bagaimana perasaannya pada Jenny yang sesungguhnya. Mungkinkah ia telah jatuh cinta pada Jenny? Jatuh cinta dalam waktu sesingkat ini. Maafkan aku, bersambung. Terima kasih banyak telah mendengarkan sumber artikel ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga beri like beserta komentar sebanyak-banyaknya ya. Bye-bye, tunggu episode selanjutnya.